Semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan melaksanakan praktikum anatomi secara daring dengan topik pengenalan istilah-istilah anatomi. Video ini merupakan bahan belajar dan penuntun kalian untuk melaksanakan praktikum. Jadi tolong dipahami, dipelajari sebelum kita melaksanakan praktikum. Oke, let's get started. Yang pertama kita mulai dengan tulang tengkorak kepala atau yang disebut dengan kranium. Ini adalah gambaran kranium manusia. Dan ini tampak posteriornya. Kranium terdiri dari 3 bagian, apa saja? Yang pertama adalah calvaria. Nah, itu bagian yang baru diangkat itu adalah calvaria. Calvaria terdiri dari tulang berpasangan dan tulang tidak berpasangan. Kemudian bagian yang kedua itu adalah basis kranii. Oke, ini adalah basis kranii, jadi otak terletak di bagian atas basis kranii ini, atau disebut juga dengan dasar dari kranium. Dan bagian yang ketiga itu adalah yang berwarna putih, itu disebut dengan mandibula. Jadi ini adalah 3 bagian dari kranium. Tulang pada kranium yang berpasangan mulai dari depan itu adalah os maxillaris, kemudian yang biru os zygomaticum, kemudian yang berwarna putih os nasalis, kemudian di bagian bawah itu adalah os palatina, ini juga sepasang. Kemudian kita pindah ke bagian atas. Pada bagian atas yang sepasang itu adalah os parietal. Lalu yang terakhir di bagian sisi sebelah kanan dan dekstra dan sinistra dari telinga, yaitu os temporal. Jadi itu tepat dia di belakang telinga. Jadi demikianlah bagian-bagian dari kranium yang tulang-tulang yang berpasangan. Selanjutnya tulang kranium yang tidak berpasangan yang paling depan yang warna hijau adalah os frontal. Kemudian kita beralih ke belakang, itu yang posisinya paling belakang yang berwarna orange. Itu adalah os occipital. Jadi kalau tampak dari sebelah lateral, dia posisinya tepat di bagian belakang. Lalu selanjutnya kita buka basis kranii yang berwarna merah depan itu adalah os ethmoidal. Kalau tampak dari depan dia kelihatan pada tulang orbita atau tulang mata. Nah, itu dia yang berwarna merah. Pada sisi medial itu adalah os ethmoidal. Atau ethmoidalis juga boleh. Pada sisi dekstra dan sinistra. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini yang berbentuk seperti kupu-kupu yang berwarna kuning. Di belakang os ethmoidalis itu adalah os sphenoidal atau os sphenoidalis. Jadi ini adalah tulang-tulang kranium yang tidak berpasangan. Ini adalah sediaan calvaria, itu adalah depresi yang memanjang sebut sulcus, kemudian itu adalah foveola atau fovea yang berukuran kecil. Selanjutnya istilah anatomi pada organ yang mengisi kranium yaitu otak. Itu adalah suatu celah, itu namanya adalah visura. Jadi ini visura yang membagi dua otak menjadi otak kanan dan otak kiri. Kemudian ada alur-alur pada setiap otak itu. Alur itu disebut dengan sulcus, sama seperti pada calvaria tadi. Selanjutnya adalah skeleton trunki. Skeleton trunki terdiri dari os sternum. Bagian depan itu adalah os sternum, kemudian os costa, terdiri dari 12 costa, dan yang terakhir itu adalah os vertebra. Sekarang kita lihat bagian-bagian dari skeleton trunki. Nah, bagian yang lurus di depan itu disebut dengan os sternum, kemudian costa, lalu yang di bagian belakang itu adalah os vertebra. Mulai dari cervicalis, thoracalis, kemudian
lumbalis, sacralis hingga ke coccygeus. Kita lihat bagiannya satu persatu. Yang pertama pada osternum. Osternum terdiri dari 3 bagian. Bagian yang melebar, yang paling atas, itu disebut dengan manubrium sterni. Kemudian, yaitu manubrium sterni. Lalu bagian yang tengah, sepanjang itu disebut dengan corpus sterni. Lalu bagian ujung yang tajam itu disebut dengan processus siphoideus. Selanjutnya costa. Costa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu adalah costa vera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 costa sfera. Selanjutnya adalah costa spuria. Costa spuria adalah costa 8, 9, dan 10. Yang terakhir pada tampak anterior. Itu hanya sampai costa 10. Kemudian costa fluctuantes yaitu costa 11 dan costa 12 yang hanya bisa dilihat pada sisi posterior dari tubuh. Os vertebra. Osteovertebra ada di 5 jenis. Yang pertama itu adalah os cervicalis, ada 7 buah. Kemudian itu adalah os vertebra cervicalis. Lalu bagian kedua itu adalah vertebra thoracalis, terdiri 12 buah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian selanjutnya adalah vertebra lumbalis, terdiri dari 5 buah. 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Itu adalah vertebra lumbalis. Lalu selanjutnya itu adalah vertebra sacralis, terdiri dari 5 processus. Dan sisanya di bawah itu adalah vertebra coccygeus. Skeleton ekstremitas superior terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ossa singuli ekstremitas superior. Yang kedua, ossa ekstremitas superior libera yang terdiri dari 2 regio, yaitu regio brachii dan antebrachii. Dan yang terakhir itu adalah manus. Selanjutnya adalah nama-nama tulang penyusun skeleton ekstremitas superior. Yang pertama, yang termasuk ossa singuli ekstremitas superior adalah os clavicula di bagian anterior, dan di bagian posterior adalah os scapula. Kemudian bagian selanjutnya adalah ossa ekstremitas superior libera, terdiri dari 2 regio, yaitu regio brachii dan regio antebrachii. Yang pertama, pada regio brachii terdapat os humerus. Ini adalah os humerus, termasuk jenis tulang panjang. Kemudian regio berikutnya adalah regio antebrachii atau lengan bawah, terdiri dari 2 tulang, itu adalah os radius, dan yang sebelah medial adalah os ulna. Ini pada posisi anatomi ya. Kemudian selanjutnya adalah manus. Manus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah os karpal atau pergelangan tangan, lalu os metakarpal atau tulang telapak tangan, terdiri dari 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan bagian yang terakhir adalah os phalanx. Os phalanx terdiri dari 3 ruas, phalanx proksimal, kemudian phalanx media, dan phalanx distal. Ada 3 ruas pada semua jari, kecuali pada bagian jempol itu hanya terdiri dari 2 ruas, yaitu phalanx proksimal dan phalanx distal. Ekstremitas superior terdiri dari os clavicula dan os scapula. Ini adalah os clavicula, tepatnya clavicula dextra. Ini tampak bagian inferiornya. Kita lihat lebih dekat. Os clavicula sebelah
medial itu adalah bagian yang lebih tebal, sedangkan bagian yang lebih pipih itu terletak di sebelah lateral pada posisi anatominya. Ini adalah sediaan os scapula sebelah dekstra. Ini adalah sisi lateral dari os scapula, tempat melekatnya os humerus adalah pada bagian cekungan itu. Kemudian sisi posteriornya adalah ini yang memiliki tonjolan seperti tangkai golf, itu menunjukkan sisi posterior dari scapula. Ini adalah sisi lateralnya. Ini adalah sediaan os humerus dekstra dan sinistra dengan kaput humerinya itu menghadap ke sebelah medial. Istilah bagian anatomi pada os humerus, pertama terdapat di anterior terdapat capitulum, kemudian condylus, epicondylus, dan di superior terdapat tuberculum dan kaput. Pada bagian posterior-inferior humerus kita dapat menemukan adanya fossa, dan di bagian superiornya yang membundar itu adalah kaput. Dari gio antebrachiae kita menemukan dua tulang, yaitu os ulna dan os radius. Nah, pada posisi anatominya terlihat bahwa sebelah lateral itu adalah os radius dan sebelah medial adalah os ulna. Ini adalah sediaan os ulna, ini adalah sisi sebelah lateralnya. Di bagian inferior kita dapat melihat adanya bagian yang runcing, itu disebut processus. Dan kemudian di bagian superior terdapat incisura dan juga ada processus. Ini adalah sediaan os radius. Pada bagian anterior kita dapat melihat adanya tuberositas, kemudian pada bagian superior juga kita bisa melihat adanya kaput. Ini adalah manus terdiri dari 3 tulang, yaitu os karpal, os metakarpal yang terdiri dari 5 buah, dan os phalanx yang terdiri dari 14 ruas. Skeleton ekstremitas inferior terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama, ossa singuli extremitas inferior yang terdiri dari os coxa, yang kedua ossa extremitas inferior libera yang terdiri dari regio femoris, genu, dan cruris, dan yang ketiga adalah pedis. Selanjutnya kita akan pelajari bagian-bagian os coxa. Ini adalah os coxa dekstra dan sinistra. Jadi kita memiliki 2 os coxa. Nah, os coxa terdiri dari 3 bagian tulang. Bagian yang melebar di atas itu disebut dengan os ilium. Kemudian di bagian anterior, nah itu adalah os pubis. Dan di bagian posterior inferior, jadi di belakang bawah, itu adalah os ischium. Pada bagian anterior, kedua os pubis dekstra dan sinistra disatukan oleh articulatio symphysis pubica. Nah, yang di atas tadi adalah os ilium, itu adalah batasan os ilium. Kemudian pertemuan 2 os pubis dan os ischium itu terjadi pada cekungan itu yang disebut dengan acetabulum. Ke depan itu adalah os pubis, ke belakang adalah os ischium, terdiri dari 3 bagian. Selanjutnya adalah istilah-istilah anatomi yang bisa kita temukan pada os coxa. Yang pertama adalah apertura. Apertura adalah seperti pintu tanpa daun pintu, lubang menuju suatu ruangan. Ini lewatnya kepala bayi pada pelvis. Kemudian ini adalah krista atau tepi yang bergerigi. Terdapat pada tepi dari os ilium. Lalu selanjutnya
pada bagian posterior kita dapat menemukan adanya tuber, yaitu suatu tonjolan yang membulat dan membesar. Permukaannya kasar, bisa dilihat di sediaannya. Dan tuber juga kita bisa temukan pada sisi posterior inferior pada os ischium. Nah, tepat di bagian bawah os ischium itu namanya tuber, dengan permukaan yang kasar. Lalu kita juga temukan foramen, yaitu pasase melalui suatu lubang. Kemudian di bagian posterior kita juga bisa menemukan tonjolan yang tajam seperti duri. Oke, itu disebut dengan spina. Ada 2 spina di bagian posterior dari os coxa. Lalu kembali lagi di bagian anterior juga kita bisa temukan tuberculum atau tuber yang berukuran kecil, yaitu tepat di os pubis, sinistra dan dextra, ada tuberculumnya. Di anterior os coxa kita bisa menemukan adanya pecten atau bagian pinggir yang menonjol, tepatnya pada bagian os pubis. Itu adalah pecten. Kemudian kita juga bisa menemukan adanya eminensia atau suatu daerah yang meninggi di sekitar suatu daratan. Itu adalah eminensia. Pada bagian posterior dari os coxa kita bisa menemukan suatu lekukan atau indentasi pada tepi tulang, itu yang disebut dengan incisura. Ada 2 buah, yang besar dan yang kecil di sebelah bawah. Sekarang kita lihat os coxa dalam kondisi terpisah agar penampakan tulang penyusunnya lebih jelas. Nah, yang di bagian atas yang melebar itu disebut dengan os ilium atau nama latin dari tulang usus. Kemudian yang petak, nah itu berada sebelah anterior, itu adalah os pubis. Dan di bagian inferiornya, nah yang ada terdapat tuber, tepatnya di sebelah bawah, itu adalah os ischium. Sediaan os femur, dextra, dan sinistra dengan bagian kaput keduanya menghadap ke arah medial. Anatomi pada os femur, di bagian yang bulat di superior itu adalah kaput. Oke, pada bagian inferior kita bisa menemukan adanya epicondylus, condylus medial dan lateral. Kemudian di sebelah postero inferiornya kita dapat menemukan adanya fossa, itu adalah fossa. Dan tonjolan di sisi kiri dan kanannya itu adalah condylus. Kemudian itu adalah linea di sisi dextra dan sinistra. Kemudian kita mengarah ke arah superior. Di bagian superior itu terdapat tonjolan yang kasar, itu adalah tuberositas, dan itu adalah linea. Itu adalah kaputnya. Regio genu dan cruris, pada regio genu kita dapat menemukan os patella, sedangkan pada regio cruris kita dapat menemukan 2 tulang, yaitu os tibia pada sisi medial dan os fibula pada sisi lateral. Istilah anatomi yang bisa kita temukan pada kedua sediaan tulang ini antara lain ada condylus, kemudian ada tuberositas. Ini adalah tuberositas pada bagian anterior tibia. Bagian terakhir adalah pedis. Pedis tersusun dari 3 tulang. Yang pertama adalah tarsal atau tulang pergelangan kaki. Kemudian yang kedua adalah metatarsal yang terdiri dari 5 buah. Dan yang ketiga adalah phalanx yang terdiri dari 14 ruas.